Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran langsung Suara Parlemen Pagi edisi Jumat 26 Juni 2020 bersama saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan dengan saya Uki Abdul. Dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam berita mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI pastinya. Ya, ini kalau misalnya ini agenda anggota DPR RI sudah begitu padat sepanjang pekan ini di akhir pekan ini di Jumat 26 Juni 2020 juga nanti akan ada sejumlah agenda karena kita ketahui juga bahwa sebelumnya di rapat paripurna ada pembahasan terkait dengan bagaimana RAPBN 2021 dan juga kebijakan fiskal nanti juga harus dimasukkan ke Banggar. Kalau tidak salah hari ini harus terakhir semua kementerian dan juga lembaga untuk memasukkan RAPBN, RKP, RKL di tahun anggaran 2021. Ini tapi tidak akan membahas terkait dengan RAPBN, kita akan membahas ini terkait dengan bagaimana setiap memasuki awal tahun sekolah baru di bulan Juli ini biasanya ini banyak sekali nih yang membahas terkait dengan bagaimana persiapan orang tua siswa untuk memasukkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, kali ini ternyata PPDB kali-kali ini ricuh lagi, rusuh lagi. Betul Oki, karena juga ini kita mengetahui ya kalau misalkan kita membaca beberapa media online dan juga beberapa surat kabar, ini banyak sekali orang tua yang melakukan protes karena sistem PPDB yang sekarang ini dirasa bermasalah dari mulai kendala teknis hingga sampai umur dan juga penetapan zonasi dan juga lain sebagainya. Ya, nanti kita akan bahas di segmen akhir, tapi sebelumnya saya akan membacakan berita yang pertama nih terkait dengan Ketua Gugus Tugas ikut dilibatkan dalam persiapan pilkada. Komisi 2 DPR RI dan pemerintah akan melibatkan gugus tugas penanganan COVID-19 dalam persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 agar pilkada dapat terlaksana dengan sukses dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita simak terlebih dahulu informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 2 DPR RI dan pemerintah akan melibatkan gugus tugas penanganan COVID-19 dalam persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 agar Pilkada dapat terlaksana dengan sukses dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ditemui dalam rapat paripurna DPR RI, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan pemunduran pelaksanaan Pilkada Serentak hingga 9 Desember 2020 merupakan keputusan yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Menurut Ahmad Doli, Komisi 2 bersama pemerintah telah membuat ketentuan yang jelas agar Pilkada 2020 dapat terlaksana dengan sukses. Kami sudah memberikan koridor dan syarat-syarat gitu ya untuk bisa diambil keputusan kalau tinggal 9 Desember ini syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi. Dan sejauh ini saya kira pemerintah dan kemudian KPU bukan hanya sekedar menyatakan siap, tapi juga sudah mengambil langkah-langkah. Ahmad Doli mengungkapkan Komisi 2 DPR RI juga telah beberapa kali meninjau ulang keputusan pemunduran tersebut, terutama dari segi keamanan dan kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 saat pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. Kami waktu itu mereview lagi, meminta penjelasan keterangan terakhir dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, situasi pengendalian COVID-19-nya seperti apa. Kemudian dari KPU juga kami meminta terus untuk melakukan simulasi atau exercise. Alda dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Ditemui dalam rapat paripurna DPR RI, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung ini mengatakan bahwa pemunduran pelaksanaan Pilkada Serentak hingga 9 Desember 2020 merupakan keputusan yang panjang dan juga melibatkan banyak pihak. Menurut Ahmad Doli, Komisi 2 bersama dengan pemerintah telah membuat ketentuan yang jelas agar Pilkada 2020 dapat terlaksana dengan sukses. Ahmad Doli mengungkapkan Komisi 2 DPR RI juga telah beberapa kali meninjau ulang keputusan pemunduran tersebut, terutama dari segi keamanan dan juga kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 saat pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. Kita harapkan protokol kesehatan tetap dilaksanakan dan juga masyarakat dan dalam hal ini juga para calon nantinya yang akan maju dalam Pilkada Serentak tahun 2020 juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Betul sekali, Oki. Dan pemirsa, kita akan beralih ke berita yang kedua. Pimpinan DPR RI apresiasi penanganan COVID-19 oleh Presiden. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dalam menangani COVID-19 dan pemberlakuan new normal. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dalam menangani COVID-19 dan pemberlakuan new normal. Aziz Syamsuddin mengatakan langkah Presiden dalam penanganan COVID-19 dan penerapan new normal terlihat dari adanya pertemuan antara Presiden dengan aparat penegak hukum dan kepala daerah untuk memberikan arahan agar penyaluran bantuan untuk masyarakat dan APD sesuai aturan dan mekanisme serta tepat sasaran. Aziz Syamsuddin berharap pelaksanaan new normal dapat terrealisasi dengan baik dan kembali membangkitkan perekonomian. Sampai ratusan triliun, itu juga tidak menyelesaikan masalah. Sekarang bagaimana kita disiplin menggunakan masker, kemudian juga pelan-pelan sektor ekonomi harus mulai digalakkan dengan melakukan penguatan UMKM kita. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin meminta gugus tugas COVID-19 dapat bekerja lebih maksimal dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penyaluran bantuan APD kepada rumah sakit di seluruh Indonesia. Selain itu, Aziz juga mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik dan berjalan sesuai harapan. Juga dalam sisi kesehatan, bagaimana pengadaan APD, baju asmat, dan lain sebagainya. Ini pengadaannya bisa terkontrol sesuai mekanisme dalam proses, baik dalam hal pengadaan, kemudian distribusi, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam hal sisi bansos. Rohim, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan langkah Presiden dalam penanganan COVID-19 dan penerapan new normal terlihat dari adanya pertemuan antara Presiden dengan aparat penegak hukum dan kepala daerah untuk memberikan arahan agar penyaluran bantuan untuk masyarakat dan APD sesuai aturan dan mekanisme serta tepat sasaran. Aziz juga berharap pelaksanaan new normal dapat realisasi dengan baik dan kembali meningkatkan perekonomian. Aziz Syamsuddin meminta gugus tugas COVID-19 dapat bekerja lebih maksimal dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penyaluran bantuan APD kepada rumah sakit di seluruh Indonesia. Selain itu, Aziz juga mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa membaik dan berjalan sesuai dengan harapan. Tapi kalau misalnya melihat sejauh ini perkembangan dari pasien positif COVID-19 ini sudah mencapai 50.000 jiwa pasien ataupun juga yang positif, ini juga patut tetap menjadi kewaspadaan buat kita ya. Betul sekali, oke. Kita beralih ke berita ketiga, Komisi 10 DPR RI dorong insentif biaya pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Komisi 10 DPR RI ini mendorong realisasi insentif biaya pendidikan di tengah wabah COVID-19, mengingat banyak orang tua siswa yang kehilangan mata pencaharian. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Komisi 10 DPR RI mendorong realisasi insentif biaya pendidikan di tengah wabah COVID-19, mengingat banyak orang tua siswa yang kehilangan mata pencaharian. Ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI, Ledia Hanifah Amaliah menilai aktivitas belajar mengajar tetap dapat berjalan efektif dengan metode jarak jauh. Namun, insentif biaya pendidikan dari pemerintah harus terrealisasi tepat waktu. Ledia berharap pemerintah dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada para pelajar melalui konten siaran televisi dan radio publik, serta bekerja sama dengan komunitas relawan pendidikan. Meskipun pendidikannya jarak jauh kan mereka tetap belajar, tapi banyak orang tua menganggap bahwa karena ini di rumah jadi nggak usah bayaran. Padahal kalau SPP-nya tidak dibayarkan, maka bagaimana sang guru nanti mampu memberikan pengajaran jarak jauh misalnya, karena kan baik listrik, baik pulsa dan segala macam. Ledia menegaskan pemerintah juga perlu memberi bantuan secara khusus kepada sekolah swasta di semua jenjang pendidikan agar dapat mencegah krisis keuangan, membantu operasional sekolah, dan gaji guru. Memang Komisi 10 sudah minta direlaksasi peraturan Menteri Dalam Negerinya, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya untuk kemudian diubah menjadi lebih longgar, sambil kita juga tetap meminta ada bantuan-bantuan secara khusus. Ada bos afirmasi misalnya untuk sekolah swasta, bukan cuma sekolah negeri. Ajib dan Temi, TVR Parlemen melaporkan.
Ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 10 DPR Ledia Hanifah Maliani menilai aktivitas belajar mengajar tetap dapat berjalan efektif dengan metode jarak jauh. Namun insentif biaya pendidikan dari pemerintah juga harus terrealisasi tepat waktu. Ledia berharap pemerintah dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada para pelajar melalui konten siaran televisi dan juga radio publik, serta bekerjasama dengan komunitas relawan pendidikan. Ledia juga menegaskan pemerintah juga perlu memberi bantuan secara khusus kepada sekolah swasta di semua jenjang pendidikan yang agar dapat mencegah krisis keuangan, membantu operasional sekolah dan juga gaji para guru. Ini juga yang kemarin ada hashtag ataupun juga tagar di Twitter terkait dengan mana Nadiem Makarim, mana Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan harus ataupun juga setidaknya hadir seperti itu untuk menjelaskan dan juga memberikan pengurangan biaya kepada sejumlah mahasiswa maupun juga perguruan tinggi seperti itu ya. Karena pastinya kalau misalkan memang penerapan online learning ini adalah salah satu solusi dari adanya pandemi COVID-19, tapi kita juga harus memikirkan bahwa sebenarnya nanti akan ada pembengkakan biaya internet dan juga untuk fasilitas-fasilitas seperti laptop, komputer dan lain-lain ini mungkin ada masyarakat dari menengah ke bawah yang belum bisa mengalokasi dana tersebut. Jadi harus dipikirkan betul-betul bagaimana solusinya nanti. Ya, pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan kembali lagi dan membacakan kepada Anda mengenai headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen Pagi. Dalam Suara Parlemen Pagi, di segmen kali ini sudah hadir di meja kami. Ini harian surat kabar Kompas yang terbit pada hari Jumat 26 Juni 2020. Ini terlihat di headline-nya di sini Presiden Joko Widodo menyapa warga di Pasar Pelayanan Publik Rogo Jambi, Banyuwangi, Jawa Timur. Ini juga kemarin sempat menyampaikan bagaimana ini Gubernur Jawa Timur, Hovifah, diberikan tenggat waktu 2 minggu untuk bisa melandaikan atau juga menurunkan jumlah pasien positif COVID-19 di wilayah Jawa Timur yang sampai sejauh ini juga merupakan salah satu provinsi terbesar yang memiliki banyak pasien ataupun juga positif COVID-19. Kita akan kembali dalam headline surat kabar. Ya pemirsa, headline surat kabar hari ini dari harian Kompas mengenai keseimbangan atasi pandemi. Pandemi COVID-19 menimbulkan tidak hanya krisis kesehatan tetapi juga memicu krisis ekonomi yang parah. Penanganan dua krisis ini yaitu krisis ekonomi dan kesehatan harus dilakukan dengan seimbang. Presiden Joko Widodo menyebut penanganan kedua krisis tersebut ibarat mengendalikan kendaraan dengan harus menggunakan rem dan gas secara berimbang. Tidak bisa konsentrasi penuh menangani krisis kesehatan tetapi melupakan masalah ekonomi, dan Presiden juga mengatakan ini di Surabaya kemarin. Menurut Joko Widodo, krisis kesehatan akibat COVID-19 dirasakan oleh 215 negara. Di sisi lain, tekanan ekonomi sebagai dampak pandemi membuat beberapa negara diperkirakan mengalami pertumbuhan ekonomi minus tahun ini.
Khusus untuk Jawa Timur, Presiden meminta pengendalian wabah COVID-19 lebih intensif dilakukan. Ia juga menginstruksikan pemerintah daerah meningkatkan pengetesan COVID-19 secara masif. Ya, ini terkait dengan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ya kemarin ke Jawa Timur. Kita kemarin juga kan tahu bahwa Jawa Timur ini sempat menjadi salah satu daerah yang zona hitam seperti itu ya Ki ya. Dan kita juga harus terus melihat nih bagaimana di sana nanti perkembangannya dan apakah di sana sudah akan mulai menerapkan new normal atau tidak jika misalkan masih kurvanya masih terus meninggi seperti Betul sekali, tapi kita juga harapkan nih vaksin COVID-19 juga sudah ataupun juga terus dilakukan bagaimana penelitian dari sejumlah negara dan antaranya Cina, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Singapura, Australia dan juga termasuk Indonesia. Kami akan kembali terkait dengan bagaimana ricuhnya PPDB di tahun ajaran yang baru, tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Akhir pekan di hari Jumat 26 Juni 2020. Kalau misalnya penerimaan peserta didik baru ataupun juga disingkat PPDB ini ricuh, ini diwarnai rentetan keluhan orang tua, siswa, dan juga yang tak dapat kursi di sekolah negeri yang dituju. Mereka kebanyakan terkendala oleh faktor usia, seperti itu. Betul sekali, karena kemarin juga ada sempat surat kabar ini yang mengabarkan bahwa ada peserta didik yang diutamakan untuk mendaftar SD yang diterima justru yang umurnya 15 tahun. Itu kan sebenarnya sangat jauh sekali ya. Dan ini peraturan yang agak bikin terkejut ya. Unik sekali juga ya sebenarnya. Nah, nanti pemirsa kita akan bahas mengenai ricuhnya PPDB dan juga bagaimana polemik di dalamnya dalam tajuk hari ini. Ricuhnya PPDB. Syarat batas usia dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021 untuk jenjang SMP, SMA atau SMK di daerah bisa membuat siswa dan orang tua menilai tak memerlukan kepintaran. Hal ini akan menjadi presiden buruk di mana orang tua dan siswa akan beranggapan tidak perlu pintar bersekolah itu. Yang penting umurnya tua bisa masuk sekolah negeri. Aturan mengenai batas usia bagi calon siswa jenjang SMP dan SMA seperti diketahui diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Karena dalam pasal 6 disebutkan calon peserta didik baru kelas 7 SMP maksimal berusia 15 tahun pada 21 Juli. Sedangkan untuk calon siswa jenjang SMA atau SMK berusia 21 tahun pada 1 Juli 2020. DPR pun mengusulkan pemerintah menghapus syarat usia kepada seleksi masuk sekolah negeri. Standarisasi nilai untuk masuk ke sekolah negeri harus tetap diterapkan bagi siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar.
agar ada keadilan kepada siswa non-KIP yang nilainya lebih bagus. Siswa pemegang KIP yang nilainya kecil sebaiknya sekolah di swasta saja, karena masih tetap dibiayai pemerintah. Sudah bertahun-tahun disubsidi oleh pemerintah, tapi tidak bisa meningkatkan prestasi belajarnya. Begitu lulus, dengan mudah masuk sekolah negeri. Contohnya, petunjuk teknis atau Juknis PPDB 2020 DKI Jakarta diatur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 501 tahun 2020. Dalam petunjuk tersebut diatur urutan faktor pertimbangan seleksi tiap jalur pada jalur zonasi dan afirmasi, usia tertua ke usia termuda. Jadi faktor utama pertimbangan seleksi jika melebihi daya tampung. Baru kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Sedangkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK menyebutkan seleksi PPDB SMP dan SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal dekat. Baru kemudian usia. Ini berbeda dengan seleksi jalur zonasi dan perpindahan orang tua atau wali di jenjang SD, di mana usia menjadi urutan pertama, disusul jarak tempat tinggal dan sekolah. Oleh karena itu, DPR mendorong adanya kesamaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga aturan bisa dilaksanakan dengan baik. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB kerap memunculkan kontroversi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud perlu mendampingi dan memandu daerah dalam menjalankan aturan PPDB ini. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mendukung sistem zonasi yang diberlakukan dalam PPDB. Kebijakan ini menurut Wasekjen FSGI Satriwan Salim akan membuka pintu keadilan dalam akses pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sistem zonasi dinilai perlahan-lahan akan mengikis label sekolah unggulan atau favorit yang selama bertahun-tahun melekat di benak para orang tua dan siswa. Sekolah akan mendapatkan calon siswa yang beragam mulai dari ekonomi, kemampuan akademis, sosial, dan lainnya. Namun pelaksanaan PPDB setiap tahun tidak pernah berjalan mulus. Selalu ada masalah seperti sistem pendaftaran daring yang sulit diakses, orang tua tidak tahu tempat pengaduan, dan pemerintah daerah atau Pemda yang membuat aturan sendiri. FSGI meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim untuk membenahi daerah yang membuat kebijakan sendiri-sendiri. Aturan yang dibuat Pemda ini berpotensi melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019. Satriwan mengatakan bahwa keadilan dalam pendidikan tidak akan tercapai jika pusat dan daerah berbeda dalam menerapkan sistem PPDB. Masyarakat pun kadang kurang mendapatkan informasi yang mencukupi terkait proses PPDB. Hal ini disebabkan sosialisasi yang sangat minimalis dari pusat dan daerah tentang PPDB. Posko pengaduan pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 yang dibuka oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima pengaduan keberatan usia. Orang tua merasa keberatan dengan kriteria usia dalam PPDB DKI Jakarta, sehingga pada Rabu kemarin sudah ada 8 pengaduan yang terkait dengan usia. Pengaduan lainnya yang diterima oleh KPAI berkaitan dengan masalah teknis seperti server dan verifikasi data, dengan juga pendaftaran yang lambat, jalur prestasi yang terlambat diletakkan pada jalur terakhir, dan masalah kelebihan dan kekurangan kuota di beberapa sekolah, sedangkan sisanya berkaitan dengan masalah jumlah sekolah negeri yang terbatas, padahal jumlah pendaftar ini sudah membludak. Ya, untuk membahas terkait dengan PPDB di DKI Jakarta ini sendiri, pembukaan pada tanggal 25 hingga 27 Juni 2020. Tapi juga ada sejumlah persyaratan, misalnya terkait dengan zonasi wilayah, tempat tinggal, dan juga saat ini kalau misal pun ternyata kuotanya melebihi, nanti pemeringkatan akan dilihat dari faktor usia. Tapi kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana nih yang harusnya memasuki untuk jenjang sekolah menengah atas atau SLTA, ini rata-rata berusia 15 tahun dan lahir di tahun 2005.
ini juga kalau misalnya tadi ada membaca dari cnnindonesia.com ini terkait dengan bagaimana kekhawatiran para orang tua yang anaknya juga akhirnya tadinya masuk dalam peringkat tapi akhirnya terpental, dan kalau misal pun memilih akhirnya untuk menyekolahkan anaknya di swasta juga berpikir ulang kembali karena lagi pandemi COVID-19 seperti ini sekali. Dengan biaya yang juga tak terduga di sekolah swasta, akhirnya sekolah di negeri menjadi salah satu pilihan yang mungkin juga harus terus berjuang seperti itu betul sekali, karena mungkin di Indonesia ini berbeda juga dengan di beberapa negara di dunia, karena kalau misalkan sekolah negeri ini masih dianggap lebih prestis dan juga harganya ini jauh sekali di bawah dengan sekolah-sekolah swasta yang bagus juga ya. Dan pemirsa, nanti kita akan masih membahas mengenai tajuk hari ini mengenai ricuhnya PPDB, tapi kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Tetap bersama kami. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHK-ASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Kita masuk di segmen akhir dalam Suara Parlemen Pagi, masih membahas terkait dengan ricuhnya penerimaan peserta didik baru atau PPDB tidak hanya di DKI Jakarta tapi juga mungkin sejumlah daerah lainnya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih ini meminta Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan Republik Indonesia untuk menyederhanakan regulasi terkait dengan penerimaan peserta didik baru yang masih menyisakan polemik di beberapa wilayah. Abdul Fikri mengatakan saat ini era desentralisasi dan juga otonomi pendidikan ke daerah, sebaiknya regulasi pusat hanya mengatur umum, detailnya serahkan ke dinas pendidikan di masing-masing daerah. Fikri menyoroti masih banyaknya aduan soal problematika penerapan PPDB di berbagai wilayah. Kebijakan zonasi oleh pusat sejak diterapkan 2017 hingga sekarang ini masih menyisakan problem. Dan ia mengira bahwa karena setiap daerah memiliki karakteristik yang juga unik, inilah mengapa perlu ada keleluasaan bagi daerah untuk menentukan sendiri sistem yang pas, misalnya terkait dengan PPDB. Dan masih menurut Abdul Fikri, zonasi yang dipaksakan berimbas pada kesenjangan jumlah murid, bukan pemerataan. Ia juga menjelaskan dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 pasal 24.
ayat 1 disebutkan seleksi jalur zonasi dan juga jalur perpindahan orang tua ataupun juga wali. Calon peserta didik kelas 1 SD mempertimbangkan kriteria dengan prioritas pertama, usia, sebagaimana pasal 7 ayat 1 dan B, jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah dalam wilayah zonasi, sedangkan pasal 25 yang menerangkan syarat kuota zonasi bagi siswa kelas 7 SMP dan 10 SMA ayat 2-nya berbunyi jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota ataupun juga daya tampung terakhir ini menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran. Dan sementara itu di Jawa Tengah marak isu kecurangan dalam pelaksanaan PPDB, misalnya soal manipulasi data, surat domisili demi memenuhi syarat kuota zonasi. Di Kota Semarang misalnya ditemukan dugaan pemalsuan nilai rapor dan juga piagam penghargaan sebagai syarat kuota jalur prestasi. Selain itu di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang terdapat beberapa kelurahan yang tidak masuk zona manapun dalam PPDB. Terkait dengan regulasi tersebut, Fikri menilai panduan PPDB dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019 ini masih terlalu rigid dalam menentukan penerimaan siswa di sekolah negeri. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda berharap setiap dinas pendidikan maupun sekolah ini memberikan ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi calon orang tua siswa yang belum memahami aturan PPDB, apalagi saat ini hampir semua PPDB berbasis online, sehingga memunculkan rasa kekhawatiran jika proses penerimaan peserta didik baru ini dijadikan mainan dalam tanda kutip oleh oknum-oknum tertentu. Dan Saiful Huda juga mengatakan karena pandemi COVID-19, semua PPDB dilakukan secara daring ataupun juga online. Kondisi ini bisa menjadi memicu kecurigaan para orang tua siswa ketika mereka tidak diberikan pemahaman mengenai aturan main penerimaan peserta didik baru secara komprehensif. Ia pun mendesak agar Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan Nadiem Makarim turun langsung memantau proses PPDB ini dengan harapan temuan fakta di lapangan ini dapat memberikan sudut pandang berbeda dalam proses evaluasi PPDB tahun ini. Dan ia juga menambahkan PPDB seperti penyakit kronis yang selalu kambuh di setiap awal tahun ajaran baru. Jadi kalau misalnya membahas terkait dengan PPDB setiap tahun ini pasti akan muncul di bulan-bulan Juli di awal tahun ajaran baru ya. Benar, tapi benar ya Ki ya, kalau misalkan kita melihat nih memang seperti itu. Jadi setiap tahun ini pasti ada saja ricuh-ricuh mengenai PPDB. Dan kalau tahun ini ya saya melihatnya karena semua dilakukan secara online juga, mungkin banyak orang tua yang belum terbiasa menggunakan sistem online seperti itu. Dan ketika mereka harus melakukan semua pendaftaran dengan online, ini berbagai masalah teknis terjadi seperti tidak bisa mengganti password dan lain sebagainya, sehingga pastinya menimbulkan kekhawatiran yang sangat mengganggu pastinya. Betul sekali, terkait dengan juga mungkin akses, tapi juga kalau misalnya membahas terkait dengan awal tahun ajaran baru dan juga banyak manipulasi data, ini juga banyak bermunculan terkait dengan bagaimana orang tua yang memaksakan atau juga menginginkan anaknya bersekolah di sekolah negeri yang favorit seperti itu dengan cara-cara curang seperti misalnya membuat surat keterangan domisili palsu, membuat surat keterangan tidak mampu dan juga membuat piagam-piagam prestasi untuk akhirnya anak bisa masuk di sekolah favorit yang mungkin menjadi harapan para orang tua seperti itu ya. Iya, pokoknya jangan sampai sebenarnya kecurangan-kecurangan itu terjadi karena mungkin ada celah lain nih kalau misalkan memang pendaftaran dilakukan secara online. Kita tunggu ya Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan untuk hadir langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana proses PPDB berlangsung. Mungkin bisa di DKI Jakarta, tapi tetap harus dengan protokol kesehatan. Betul sekali, Oki. Dan pemirsa, kita akan membacakan agenda yang ada di DPR RI pada hari ini. Agenda dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Pertama ini submit PMPRP Sekjen DPR RI tahun 2020 online ke PMPRP Pusat di lantai 3 Gedung Sekjen. Kemudian pada pukul 9 ini ada Komisi 7 DPR RI yang melakukan RDP dengan Sekretaris Menteri atau Sekretaris Utama BRIN, Deputi Penguatan Inovasi dan juga berbagai jajaran lainnya. Kemudian nanti agenda akan berlanjut pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Sekjen menyelenggarakan acara pelepasan yang memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020. Ya, ini kalau misalnya membahas terkait dengan agenda kita di hari Jumat ini akan full. Nanti juga Anda bisa menyaksikan secara langsung kami di Komisi 8 DPR RI pada pukul 14.00 raker ataupun juga rapat kerja dengan Menteri Agama ini melanjutkan rapat kerja yang kemarin membahas terkait dengan RKAKL dan
dan juga rancangan anggaran di tahun anggaran 2021. Dan juga nanti masih dilanjutkan di pukul 19.00 Komisi 7 akan rapat dengar pendapat dengan Kepala LIPI, Kepala Batan, Kepala Bapeten, Kepala Lapan, Kepala BPPT dan juga Kepala BIK. Dan juga dilanjutkan pada pukul 21.00 masih di Komisi 7 rapat kerja dengan Menristek Dikti. Pastikan Anda tetap menyaksikan TVR Parlemen melalui kanal YouTube di DPR RI maupun juga melalui aplikasi DPR Now. Dan berakhir pula Suara Parlemen Pagi edisi hari Jumat 26 Juni 2020. Saya Uki Abdul juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.